Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan micro teaching, praktek mengajar. Insya Allah ada beberapa materi yang akan disampaikan terkait dengan perkuliahan micro teaching ini. Di antaranya perkuliahan tentang keterampilan-keterampilan mengajar yang insya Allah akan mulai dibahas di pertemuan ini. Jadi banyak orang mengatakan bahwa mengajar itu adalah seni, sehingga kalau seni baik dan tidaknya, bagus dan tidaknya nanti dikembalikan kepada bakat atau potensi yang dimiliki oleh setiap orang. Ada juga yang mengatakan bahwa mengajar itu adalah keterampilan. Artinya kalau keterampilan adalah sesuatu yang bisa dilatihkan kepada orang lain dan memungkinkan orang lain itu bisa menguasai seperti apa yang dikuasai oleh pengajar. Jadi ada dua sisi itu yang terkait dengan keterampilan mengajar. Tapi tentu karena kalau kita lihat kepada yang poin intinya, yang pentingnya adalah tentang pendidikan dan pengajaran, yang mana yang namanya pendidikan itu lebih besar atau tujuan utamanya adalah pembentukan manusia yang baik atau pembentukan manusia yang memiliki akhlakul karimah, maka pada akhirnya keterampilan mengajar dalam makna menyampaikan materi itu pada akhirnya lebih bersifat teknis dan ya bukan yang inti, walaupun tentu itu juga penting ya. Seperti adagium mengatakan bahwa materi itu penting, tapi ada yang lebih penting yaitu metode. Metode itu penting, tapi ada yang lebih penting yaitu gurunya. Guru itu penting, tapi ada yang lebih penting yaitu semangat gurunya atau ruhul mudarrisnya. Maka pada akhirnya karena pendidikan itu adalah suatu upaya untuk menjadikan manusia lebih baik dalam aspek kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga pada aspek kebaikan moral dan karakternya, maka hal ini tentu membutuhkan bukan hanya keterampilan tetapi juga ruh, semangat dan kondisi jiwa atau akhlaknya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah materi ini adalah tentang keterampilan yang harus dikuasai oleh guru, karena kita sama-sama tahu ada kompetensi-kompetensi guru yang harus dikuasai, diantaranya kompetensi pedagogik. Nah, jadi materi micro teaching ini terkait dengan keterampilan atau kompetensi pedagogiknya. Tapi kalau pendidikan secara umum yang tadi sudah dijelaskan itu karena ada kompetensi spiritual, ada kompetensi sosial, ada kompetensi yang lain, yang inilah sebetulnya yang tadi terjadi dua perbedaan pendapat, atau bukan perbedaan pendapat sih, lebih kepada penekanan. Ada dua pandangan yang mengatakan yang pertama seni itu mengajar itu seni, dan yang kedua mengajar itu keterampilan sehingga bisa dilatihkan kepada orang lain. Nah, baik dua hal itu tentu nanti penekanannya akan berbeda tergantung kompetensi apa yang ingin dikuasainya. Kalau kompetensi yang ingin dikuasainya adalah kompetensi spiritual, maka tentu hal ini tidak atau poin utamanya bukan pada keterampilan, tapi kalau pada aspek pedagogis seperti yang akan kita bahas kali ini, maka hal ini tentu titik beratnya adalah pada keterampilan. Baik, ada beberapa keterampilan dasar, setidaknya ada 7 keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh calon guru ketika dia ingin menguasai kompetensi pedagogik. Nah, ya,
Jadi keterampilan dasar itu kalau tidak salah ya ada 7. Jadi ada 7 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang calon guru. Yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran atau keterampilan membuka membuka forum lah begitu. Yang kedua adalah keterampilan dasar bertanya, sebab mengajar itu harus komunikatif, bukan satu arah tetapi harus dua arah. Maka bukan dua arah, mungkin multi arah, jadi guru kepada murid, murid dengan murid dan lain-lain. Itu kan suatu hal yang harus didesain. Maka karena guru harus berkomunikasi dengan muridnya, maka diantara keterampilan yang harus dikuasai juga adalah keterampilan dasar bertanya. Kemudian keterampilan yang ketiga adalah keterampilan memberikan penguatan atau yang dikenal dengan apersepsi. Nah, apersepsi ini diperlukan untuk mengaitkan satu poin materi dengan poin yang lain. Ya, biasanya mengaitkan materi sebelumnya hari kemarin atau minggu sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan di hari itu. Nah, ini keterampilan memberikan penguatan. Kemudian yang keempat adalah keterampilan menjelaskan. Jadi ini yang disebut keterampilan ceramah, sebab sampai kapanpun, mungkin dari awal sampai hari kiamat, yang namanya mengajar itu ya tetap harus ada ceramahnya. Maka guru harus memiliki keterampilan, kemampuan menjelaskan. Jangan sampai yang terjadi adalah pelajaran itu sudah rumit, tapi ketika dijelaskan malah menjadi tidak jelas. Jadi jangan sampai yang jelas jadi tidak jelas gitu. Artinya di sini ada keterampilan yang menjelaskan. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, maksudnya ke jenis ilmu bayan. Jadi cara menjelaskan itu ada berbagai macam cara, tergantung situasi kondisi, tergantung juga baik situasi kondisi lingkungannya atau situasi kondisi siswanya. Kemudian yang keempat adalah keterampilan mengelola kelas. Jadi kelas itu harus dikelola dengan baik, jangan sampai potensi-potensi yang ada di dalam kelas siswa-siswa itu tidak teroptimalkan. Kemudian yang keenam adalah keterampilan mengadakan variasi. Jadi jangan sampai mengajar itu monoton, harus ada variasi-variasi, baik itu sifatnya humor atau campuran metode, mix metode dan lain-lain. Dan yang terakhir, keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang calon guru adalah keterampilan menutup pelajaran. Sehingga dengan ditutup itu bukan merasa bebas, tapi siswa merasa rindu untuk bertemu lagi. Nah, seperti itulah kira-kira ada 7 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh calon guru. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran. Apa itu keterampilan membuka pelajaran? Keterampilan membuka pelajaran artinya adalah kegiatan atau aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh guru untuk memulai pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi yang siap mental. Jadi ada yang mendefinisikan bukan hanya membuka, tapi bagaimana guru menciptakan kondisi yang siap mental. Siap mental gurunya juga siap mental siswanya. Selain itu menumbuhkan perhatian serta meningkatkan motivasi siswa agar terpusat pada kegiatan belajar yang akan dilakukan. Jadi jangan sampai ketika anak baru masuk kelas masih asik ngobrol dan lain-lain, kemudian kita langsung ceramah misalnya. Nah, ini tentu kurang tepat, karena pelajaran itu kan harus menyenangkan sehingga, atau harus berkesan sehingga menetap di dalam hati siswa. Jadi tidak masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri, tapi harus meresap. Nah, ini membuka itu berarti harus ada keterampilan yang dikuasai. Kemudian juga ada yang memberikan definisi bahwa keterampilan membuka pelajaran itu adalah keterampilan yang tidak hanya dilakukan melalui salam setiap mengawali pembelajaran saja, tetapi dalam setiap penggal inti selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi dari 2 kali 30 menit misalnya pembelajaran, maka ini pelajaran membuka pelajaran itu bukan hanya di awal, tetapi di sela-sela itu semua juga
ada titik komanya lah begitu. Seperti kita membaca satu wacana, membaca satu buku, satu halaman. Kalau satu halaman itu isinya penjelasan tanpa titik, tanpa koma, tanpa paragraf, itu kan memusingkan, dan inti dari apa yang disampaikan di dalam bacaan tersebut tidak akan sampai kepada kita. Maka satu penjelasan itu kan dibagi kepada paragraf-paragraf yang setiap paragraf membawa satu ide pokok. Nah, dalam mengajar pun seperti itu. Dari 25 menit atau 35 menit atau 1 jam pelajaran lah anggap, maka berilah penggal-penggal paragraf, penggal-penggal kegiatan yang di setiap kegiatan itu ada keterampilan membukanya. Apalagi kalau di tingkat SD, di tingkat MI kan tematik. Nah, tematik itu seolah-olah kan ya tematik, satu tema. Nah, jangan sampai dari mulai masuk sampai pulang itu terus saja guru gitu ya, dan tidak ada jeda, tidak ada tidak ada pemenggalan. Nah, dalam tematik kan seperti itu, sebab gurunya juga kan guru kelas. Nah, guru kelas harus mampu memberikan titik dan koma, kapan harus jeda, kapan harus berhenti, dan kapan membuka lagi. Nah, keterampilan membuka ini sangat dibutuhkan. Kemudian kegiatan membuka pelajaran tidak cukup hanya dengan melakukan kegiatan yang bersifat administrasi seperti mengabsen, mengecek kehadiran siswa, menyiapkan alat-alat pembelajaran, memasang media atau menghapus papan tulis, mempersiapkan buku sumber, dan kegiatan administratif lainnya. Tentu bukan itu. Walaupun itu termasuk keterampilan membuka, tapi itu juga sesuatu yang bukan satu-satunya. Ya, misalnya kan bisa dirancang mengabsen itu bukan hanya monoton, misalnya seperti di setiap pertemuan ya guru ngabsen terus, atau sekretaris di kelas yang terus mengabsen di setiap hari, kan itu kurang menarik. Nah, kegiatan yang sepertinya hanya administratif, nah itu juga bisa digunakan secara kreatif sebagai salah satu poin membuka pelajaran. Selanjutnya, keterampilan membuka pembelajaran ini bertujuan untuk pertama menciptakan kondisi kesiapan mental siswa untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, membangkitkan perhatian dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Nah, nanti Anda bisa memilih, tentu kesiapan mental ini yang utama, tetapi Anda bisa memilih apakah mau memotivasi dulu atau mau mengulang pelajaran dulu dan lain-lain. Secara kreatif ini bisa dilakukan supaya tidak monoton dari pertemuan ke pertemuan seperti itu. Kemudian yang ketiga, tujuan keterampilan membuka pembelajaran adalah memberikan gambaran yang jelas batas-batas tugas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Misalnya kalau dalam pembelajaran tematik, misalnya yang pertama itu dalam satu tema misalnya ada matematikanya, ada IPS-nya atau ada seninya, maka di sana kan ada batas-batasnya. Untuk matematika misalnya batasnya sampai maka di awal pembukaan itu bisa terlihat begitu. Misalnya hari ini kita akan menjelaskan atau ada beberapa dalam tema ini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Pertama terkait hitungan, yang kedua terkait seni, yang ketiga misalnya olahraga. Nah, itu kan pemenggalan itu disampaikan pada pembukaan. Kemudian yang keempat, memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Nah, ini juga salah satu hal yang penting, karena memang pembelajaran itu kan harus jelas. Jadi karena jelas tujuannya, jelas hasilnya. Karena penilaian yang dilakukan kan bukan penilaian akhir semata, tapi yang lebih penting dan lebih bisa mengukur siswa adalah keterampilan prosesnya. Jadi
setiap tujuan, setiap kompetensi yang akan dicapai oleh siswa itu jadi tergambar jelas. Pertemuan ini matematikanya siswa bisa apa, nah itu disampaikan di awal di pembukaan. Kemudian seni misalnya ya, kompetensi dasar, indikatornya seperti apa yang akan dikuasai oleh siswa sesudah menyelesaikan satu pembelajaran itu. Nah, hal ini disampaikan di pembukaan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah menyadarkan siswa tentang pentingnya mencapai tujuan atau kompetensi yang ditetapkan dan hubungannya dengan kehidupan nyata sehari-hari. Jadi siswa bukan datang ke sekolah dalam kondisi kepalanya kosong, pulang pun kosong. Kosong dalam arti tidak menyadari. Saya yakin pembelajaran-pembelajaran di masa lalu pun itu tidak sampai atau tidak akan pernah siswa datang ke sekolah kemudian diajari oleh guru pulang kosong, masih kosong, tidak. Cuma mungkin lebih tepatnya, istilah tepatnya adalah tidak sadar bahwa ada penambahan ilmu, tidak sadar bahwa ada penambahan kompetensi yang dikuasai oleh siswa. Maka dengan adanya pembukaan pembelajaran, maka siswa diharapkan memiliki kesadaran bahwa kompetensinya berubah, kualitas dirinya berubah terkait dengan baik itu kompetensi inti spiritual dan sosial, ataupun kompetensi ya pembelajarannya, baik itu kognitifnya, afektifnya, atau psikomotoriknya. Nah, itu tujuan disampaikannya keterampilan membuka pelajaran. Selanjutnya, unsur-unsur yang dapat dijadikan alternatif dalam kegiatan membuka pelajaran. Unsur-unsur yang harus ada, pertama diantaranya menarik perhatian siswa, baik itu melalui gaya mengajar. Gaya mengajarnya misalnya ada kan kita melihat misalnya ketika siswa datang, guru datang menanya kabar gitu ya, atau menanya tentang apalah begitu. Nah, itu nanti ada sebetulnya rinciannya di keterampilan bertanya, tapi intinya hal-hal tersebut dilakukan untuk menarik perhatian siswa, bisa menanyakan apalah kondisi di kelas saat itu. Juga bisa menggunakan multi metode yang berbeda-beda, bisa melalui misalnya tata rucingan, tebak-tebakan, atau ceramah terlebih dahulu, atau membaca Quran terlebih dahulu, dan lain-lain. Kemudian juga untuk menarik perhatian siswa ini bisa menggunakan variasi pola pembelajaran. Misalnya di hari ini menggunakan pola A, hari besoknya menggunakan pola B, dan lain-lain. Bisa juga menarik perhatian siswa ini melalui tempat belajar. Ya, tidak ada salahnya tempat belajar berubah-ubah kondisinya, berubah-ubah settingannya, atau siswa diajak keluar kelas dulu dan lain-lain. Atau misalnya karena ada morning circle, misalnya ada kumpulan dulu, ada baca Quran dulu, dan lain-lain, misalnya bisa dilakukan di masjid terlebih dahulu, dan lain-lain. Nah, ini semua ditargetkan untuk menarik perhatian siswa sehingga kondisi jiwa dan mentalnya siap untuk belajar. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur untuk menumbuhkan motivasi siswa. Di sini dibutuhkan kehangatan dan antusiasme. Jadi siswa ketika datang ke kelas, atau murid ketika datang ke kelas itu disambut dengan hangat di awal pembelajaran sehingga dia antusias sampai akhir, walaupun ada bosannya mungkin, tetapi dengan ada pembukaan yang tadi misalnya selain di awal ada jeda-jeda dan di sana ada pembukaan yang dilakukan, maka ini akan menjaga antusiasme itu tetap ada, dan juga siswa tetap hangat dalam hubungannya dengan guru dan dengan sesama temannya. Kemudian menumbuhkan motivasi siswa ini juga dengan menimbulkan rasa ingin tahu. Nah, tadi misalnya dicontohkan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan atau memberikan tebak-tebakan dan lain-lain. Kemudian juga bisa menggunakan brainstorming, membuat ide yang bertentangan. Misalnya dalam gambaran siswa bahwa mata pelajaran tertentu ini A misalnya, maka diberi ide yang bertentangan sehingga antusias.
Kalau biasanya misalnya matematika itu mengerjakan rumus-rumus di dalam kelas melalui papan tulis dan lain-lain, maka misalnya tidak ada salahnya misalnya di awal pembukaan pelajaran itu dilakukan di luar kelas, kemudian dibuat ide yang bertentangan. Matematika hari ini kita misalnya menghitung apa gitu ya, yang ada di luar kelas, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Atau juga bisa mempertimbangkan perbedaan individual, karena setiap manusia itu berbeda-beda, punya fitrah dan potensi masing-masing. Maka hal ini penting untuk diperhatikan agar kita bisa menumbuhkan motivasi siswa itu dengan cara yang tepat. Kemudian yang ketiga, unsur yang harus ada dalam pembukaan pembelajaran adalah memberi acuan, gambaran singkat atau deskripsi yang menginformasikan ruang lingkup materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan hari itu. Misalnya tadi sudah disebutkan, misalnya mata pelajarannya adalah ABC, maka disebutkan di sana misalnya materi yang akan disampaikan itu A, B, C, kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah A, B, C, sehingga siswa memiliki kesiapan. Jadi itu yang ketiga, memberikan acuan. Ini juga bisa jadi alternatif untuk membuka pembelajaran. Dan yang keempat, yang terakhir, unsur yang dapat dijadikan alternatif adalah membuat kaitan atau scaffolding. Jadi mengaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran sebelumnya, atau bisa juga mengaitkan pembelajaran tertentu dengan mata pelajaran yang lain. Karena kan di MI atau di anak-anak usia sekolah dasar itu ya belum mengenal mata pelajaran, misalnya di kelas rendah, maka bisa dikaitkan dengan apapun atau dengan konteks yang terjadi, baik itu konteks sosial, konteks kondisi siswanya di rumahnya seperti apa dan lain-lain, atau dengan kondisi yang terjadi saat itu juga bisa. Nah, ini diantara unsur-unsur yang dapat dijadikan alternatif dalam kegiatan membuka pembelajaran. Nah, prinsip kegiatan membuka pembelajaran itu harus bermakna. Jadi bukan formalitas, jangan sampai ya sekedar formalitas ngabsen, sekedar formalitas memanggil nama, sekedar formalitas menyebutkan tujuan pembelajaran, tetapi harus bermakna sehingga lebih mengena dan lebih awet gitu ya, lebih awet terserap di dalam diri siswa. Kemudian prinsip yang kedua adalah berurutan dan berkesinambungan. Jadi membuka pembelajaran itu ada urutannya. Ya misalnya prinsipnya ya berurutan. Jadi seperti tadi ada pembukaan dulu, ada isinya, ada penutupnya. Jadi kenapa harus ada kegiatan pembukaan? Karena bahwa segala sesuatu itu ada tahapannya dan akan berkesinambungan. Tidak ada titik yang benar-benar titik lah begitu. Lebih sederhananya bahwa akhir sesuatu itu adalah awal dari sesuatu yang lain gitu ya. Jadi ketika misalnya kita belajar di hari ini tidak sesuatu yang benar-benar baru, tetapi merupakan kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya, baik itu hari kemarin atau kalau materi pelajaran di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jadi prinsipnya adalah ada urutan dan selalu terus berkesinambungan. Tidak ada awal yang sebenar-benar awal dan tidak ada akhir yang sebenar-benar akhir. Jadi bukan akhir segalanya, penutupan bukan akhir segalanya, dan pembukaan pun bukan pembukaan sebenarnya. Bukan pembukaan segalanya, sebab dalam materi pembelajaran itu selalu ada keterkaitan. Baik, itu mungkin keterampilan pertama yang harus dikuasai oleh Anda sebagai calon guru dalam mengajar. Insya Allah kita bertemu lagi di keterampilan yang lain.
Insya Allah nanti keterampilan kedua yaitu keterampilan untuk bertanya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.